Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Cahyo Pamungkas, peneliti ahli utama Pusat Riset Kewilayahan BRIN. Selamat sore, Prof. Selamat sore, Mbak Tasya. Ya, Prof Cahyo, ini konflik di Yahukimo ini membuka fakta bahwa belum ada wadah penyelesaian perselisihan antar suku di Papua. Apakah tidak ada semacam sarana begitu untuk berdialog sebelum menentukan langkah? Terima kasih, Mbak Tasya. Jadi sebetulnya konflik atau ketegangan antar suku yang bermanifestasi atau mewujud dalam kekerasan itu tidak terjadi di semua wilayah. Hanya terjadi di wilayah Pegunungan Tengah, ya, seperti termasuk Yahukimo, kemudian Pegunungan Jayawijaya, kemudian beberapa tempat di Mimika. Terutama di daerah-daerah pegunungan itu masih terjadi ya konflik atau ketegangan antar kelompok-kelompok suku di Papua. Sebetulnya istilahnya itu bukan ini ya, bukan perang suku, tetapi adalah ya mungkin ya konflik antar kelompok etnis yang kalau pada masa lalu konflik itu diselesaikan melalui sebetulnya itu kan kalau pada masa lalu konflik itu bersifat kultural. Misalnya terkait dengan masalah batas wilayah, batas ladang atau batas kebun, kemudian masalah pencurian babi atau melarikan anak perempuan orang. Pada masa lalu konflik itu lebih pada isu-isu kultural. Dan itu kemudian diselesaikan dengan mekanisme kekerasan karena negosiasi tidak terjadi. Misalnya pihak yang menjadi korban atau kelompok etnis yang menjadi korban menuntut adanya ganti rugi atau kompensasi. Tetapi karena tidak terjadi negosiasi, maka kemudian diputuskan melalui peperangan ya, melalui kekerasan. Kemudian ketika kekerasan itu terjadi, kemudian ketika korban sudah jatuh, korban sudah cukup banyak, kemudian sampai pada tingkat tertentu, maka diselesaikan lagi dengan negosiasi. Jadi perselisihan, kemudian negosiasi, konflik dan negosiasi itu merupakan bagian dari kultur orang asli Papua. Orang asli Papua memiliki mekanisme-mekanisme sosial dan mekanisme-mekanisme budaya untuk menyelesaikan konflik yang bersifat kultural pada masa lalu. Tetapi kemudian seiring dengan modernisasi, dengan perubahan budaya dan lain-lain, sekarang konflik tidak lagi bersifat kultural, tetapi pada isu-isu politik, mencakup lingkup tata pemerintahan ya, misalnya di dalam pilkada, di dalam pemilihan kepala daerah, kemudian identitas etnis dimanipulasi oleh aktor-aktor atau elit-elit yang berkompetisi. Nah, di sini sebetulnya ya ada semacam proses sosial, ada proses manipulasi identitas untuk yang dilakukan oleh para elit politik untuk tujuan kekuasaan. Nah, ini yang sangat berbahaya ketika kemudian identitas etnis dibawa, kemudian kelompok etnis mengalami kristalisasi ya, identitas menjadi sangat mengental, kemudian ada framing ya, kemudian dengan framing itu mendorong mereka untuk melakukan kekerasan yang tidak seharusnya. Kalau kita lihat di Yahukimo kan sebetulnya tidak ada hubungan yang langsung ya. Itu kan Bapak mantan Bupati Yahukimo, Bapak almarhum Asok Busok yang meninggal di Jakarta. Memang beliau meninggal, tetapi beliau sudah tidak menjadi bupati lagi kan. Kemudian tiba-tiba pada saat yang tidak sama itu tersebar hoax bahwa beliau dalam tanda kutip dibunuh gitu atau meninggal tidak wajar melalui hoax itu kan, sehingga kemudian isu itu dimanipulasi di tingkat akar rumput bahwa Bapak mantan Bupati telah dibunuh, kemudian mendorong mereka untuk untuk membalas dendam atau untuk menuntut balas sehingga terjadi perang antar dua kelompok. Nah, kalau menurut saya menurut perspektif kami, ini adalah bukan konflik antar etnis atau bukan konflik budaya. Ini adalah manipulasi identitas untuk kepentingan elit-elit politik. Apakah itu elit lokal atau elit di provinsi, kita tidak tahu. Maka perlu dilakukan penyelidikan dan penegakan hukum. Pertama, siapa yang menyebar hoax itu? Siapa yang menyebar hoax bahwa mantan bupati itu telah dibunuh?
Kemudian yang kedua, siapa yang menggerakkan massa? Siapa yang menggerakkan massa? Ya, inilah saya kira ada pihak-pihak yang memanipulasi identitas di akar rumput yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Dan konflik seperti ini bukan suatu konflik perang suku seperti pada masa lalu. Ya, ini adalah benar-benar konflik yang bersifat politis ya, yang tidak didasarkan atas misalnya peraturan-peraturan di dalam perang suku dan lain-lain. Iya, artinya ada manipulasi ataupun ada rekayasa yang dilakukan terhadap mereka sehingga mereka akhirnya melakukan konflik antar suku ini, begitu kan ya Prof ya? Nah, ini kan sebenarnya kalau yang Prof jelaskan dari awal, mereka sebenarnya awalnya memang ada konflik antar suku karena dan penyelesaian masalahnya itu biasanya melalui kekerasan terlebih dahulu, baru setelah jatuh korban, baru melakukan negosiasi. Ini artinya awalnya ini kan memang sudah kulturnya melakukan kekerasan dulu, baru melakukan negosiasi. Dan kemudian ini yang menjadi celah bagi para elit politik ataupun aktor-aktor politik untuk bisa memanfaatkan keadaan ini untuk kepentingan politiknya sendiri, begitu kan ya Prof? Nah, ini kalau dari pemerintah sendiri, sebenarnya dari awal mereka dengan adanya pengenalan masalah mengenai adanya konflik ini, di mana mereka juga sudah goyah begitu kan ya persatuan dan kesatuannya. Apakah tidak ada intervensi dari awal dari pemerintah sehingga tidak terjadi manipulasi ataupun rekayasa dari aktor-aktor atau elit politik ini? Maaf Mbak, pertama saya ini koreksi dulu. Jadi sebetulnya kultur orang Papua itu bernegosiasi, negosiasi dulu. Kemudian ketika negosiasi tidak tercapai, pakai kekerasan ya. Kemudian ketika kekerasan berlangsung diselesaikan oleh negosiasi. Jadi negosiasi, kekerasan baru negosiasi. Artinya memang iya. Itu sebetulnya kulturnya itu sangat dinamis. Nah sekarang, apakah tidak ada intervensi pemerintah untuk mendamaikan antar kelompok etnis? Nah, kalau yang kita lihat justru sistem politik modern dalam hal ini demokrasi liberal itu justru semakin menjadikan jarak karena itu kan ada pemilu, demokrasi liberal itu kan bupati itu dipilih ya melalui pemilihan langsung gitu ya. Nah, bupati yang terpilih itu dia akan merepresentasikan satu atau dua atau tiga atau satu aliansi atau konfederasi kelompok etnis. Nah, bupati yang tidak terpilih dia juga akan mewakili federasi atau aliansi kelompok etnis. Jadi pembelahan politik itu kemudian kongruen dengan pembelahan etnis ini ya. Jadi misalnya bagaimana mau intervensi ketika bupati yang terpilih itu dari satu kelompok tertentu. Nah, ini berbeda ya kalau di tempat lain di Indonesia begitu pemilu selesai maka kemudian ya semua selesai ya. Nah, ini tidak kalau di Papua. Jadi ketika pemilu selesai maka pembelahan etnis tersebut tidak serta-merta selesai. Harus didorong proses rekonsiliasi lebih lanjut ya. Dan itu yang belum terjadi ya, karena ya dalam tanda kutip pada satu sisi masih ada semacam semangat etnisitas atau kesukuan. Tetapi itu sebetulnya tidak menjadi masalah ya. Ketika dia memerintah maka bupati atau aparat pemerintahan itu harus melayani kepentingan kepentingan masyarakat. Dia tidak hanya melayani kepentingan keluarga atau kelompok etnis, tapi juga kepentingan semua kelompok. Saya kira ini yang belum terjadi dan sebetulnya tidak ada pengawasan juga dari pemerintah pusat atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah-daerah. Nah, hal ini juga pemerintah pusat juga berkontribusi karena dia tidak melakukan monitoring, tidak melakukan pendampingan supaya pemerintahan itu berjalan. Ya kita sering melihat ya beberapa misalnya akses terhadap pelayanan publik itu tidak merata. Guru-guru sering tidak ada di sekolah, tenaga medis sering tinggal di kota, tidak datang ke kampung misalnya. Kemudian kepala distrik tidak menempati ruangannya, tapi dia tinggal di kota. Atau bahkan pejabat-pejabat pemerintah kadang-kadang lebih suka di Wamena atau di Jayapura
daripada di DKI. Nah, ini juga perlu ada apa namanya Perhatian tata lebih kelola begitu ya. pemerintahan yang juga bermasalah di daerah. Iya, Ya, jadi ya tata kelola pemerintahan yang bermasalah itu intinya itu. baik. Jadi tadi sudah saya tangkap bahwa sistem demokrasinya ini yang menurut Prof masih kurang pas dengan kultur dari masyarakat Papua, begitu ya Prof ya? Karena sebenarnya ini menyangkut dari jati diri, harga diri begitu antar etnis ya. Iya Mbak, ya, memang kalau pada masa lalu itu kan orang Papua tidak mengenal pemilihan. Pemilihan itu kan ya apa pada masa Indonesia dulu pemilu ya, cuma pemilu pada masa Orde Baru itu kan sebetulnya musyawarah aja kan. Nah sebetulnya di Yaukimo itu juga masih menggunakan pemilu noken ya. Jadi dalam setiap pemilu itu baik pilkada atau pilihan legislatif itu mereka melakukan dengan musyawarah dipimpin oleh kepala suku yang juga big man ya di kampung itu, kemudian mereka memutuskan sebelum pemilu besok itu suara akan diberikan pada siapa. Nah kalau di Pegunungan Tengah itu biasanya bulat, jadi semua anggota komunitas itu memilih satu kelompok suku misalnya memilih satu calon ya misalnya itu terjadi berbeda misalnya di daerah Paniai atau di daerah Dogiai anggota-anggotanya masih boleh ya untuk untuk boleh memiliki pilihan individu yang berbeda ya. Tetapi kalau di Pegunungan Tengah di Lapagu itu biasanya kan pemilu noken ya. Mereka memusyawarah dipimpin oleh kepala suku kemudian menentukan satu pilihan. Nah, saya melihat ya ini akan tata kelola pemerintahan yang sedang mengalami transisi ya dari sistem pemerintahan tradisional, tata kelola pemerintahan tradisional yang ada suku dan kebudayaan menuju tata kelola modern yang demokratis ya. Nah ini saya kira masyarakat Papua di Pegunungan Tengah sedang mengalami transisi dan semacam ya peralihan ya karena mereka menggunakan sistem pemilu modern, tata kelola pemerintahan modern ya pada sistemnya, tetapi kemudian pada realitasnya cara berpikirnya juga masih dipengaruhi oleh aspek tradisi kebudayaan yang masih kuat seperti tadi pemilu noken. Yeah. Nah ini juga untuk saya kira kembali ke masalah konflik ini Mbak ya, kembali ke masalah konflik dan kekerasan di Yaukimo. Maka yang perlu diterapkan adalah kehadiran pemerintahan sipil ya, pemerintahan sipil di tingkat lokal ini yang harus diperkuat. Jadi pemerintahan sipil, bupati dan aparatnya yang benar-benar ya akuntabel ya, dia bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugasnya, hadir memberikan pelayanan pada masyarakat dengan adil ya. Artinya bisa mewadahi, mengakomodir kebutuhan semua masyarakat sehingga menjadi representasi dari masyarakat sekitar yang tidak membeda-bedakan begitu ya. Jadi tidak ada diskriminasi kemudian marginalisasi seperti itu. Nah ini bagaimana seharusnya peran pemerintah? Kalau saat ini kan sebenarnya hambatannya atau kendalanya adalah kurangnya monitoring, perhatian dari pemerintah. Nah, bagaimana ke depannya agar semua monitoring dan pengawasan ini lebih bisa ditingkatkan sehingga terhindar dari konflik-konflik tersebut, Prof? Nah, ini yang saya kira kan ada di situ pemerintah bisa mengaktifkan ya peran gubernur misalnya. Gubernur juga harus turut ya memantau perkembangan tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten, di tingkat distrik ya. Gubernur itu kan sebetulnya salah satu tugasnya adalah dia mewakili pemerintah pusat untuk menjalankan pemerintahan di provinsinya, di daerahnya ya. Saya kira peranan dari pemerintahan provinsi itu juga harus diaktifkan ya untuk betul-betul memastikan bahwa pemerintahan di daerah-daerah itu bisa hadir, bisa berjalan. Nah, sebetulnya ini ada dua kultur yang berbeda ya. Kalau sebetulnya pemerintahan yang real itu kan ada di kampung-kampung ya. Tata kelola pemerintahan masih berbasis kultural. Karena di kampung itu walaupun ada kepala kampung, tetapi peranan kepala suku juga
masih masih kuat, masih cukup kuat. Kemudian juga ada gereja ya. Jadi ada kepala kampung, kemudian ada gereja, kemudian ada kepala suku. Maka ini yang dimaksud kerjasama tiga tungku pemerintahan ya. Pemerintahan sipil, gereja, dan kepala suku itu seharusnya bisa bekerja sama membuat mekanisme untuk menyelesaikan konflik-konflik atau kekerasan-kekerasan yang terjadi atau yang akan terjadi. Nah iya Prof. Saya kira ini kata kuncinya, perlu memaksimalkan atau menggerakkan tiga tunggu ini ya, tunggu gereja, pilar masyarakat adat, dan pilar pemerintahan sipil. Baik, nah ini tapi kan akan jadi masalah lagi Prof nanti kalau misalnya pemerintahan sipil di sana dianggap tidak menjadi representasi atau tidak bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan dari seluruh suku ataupun seluruh lapisan masyarakat. Ini juga adanya kepala-kepala suku yang juga masih tentunya begitu kental begitu ya identitas dari etnisnya, artinya egonya juga masih besar. Nah ini bagaimana bisa mengharmonisasikan antara pemimpin sipil, kemudian juga kepala suku, dan juga pemimpin-pemimpin adat lainnya? Ya, saya kira yang terjadi sekarang ini komunikasi di antara ketiga ini tidak jalan, atau komunikasi antar kelompok ini juga tidak jalan, komunikasi antara pemerintahan provinsi dan kabupaten mungkin juga tidak jalan. Nah, saya kira yang perlu dilakukan adalah ya gubernur harus bisa meminta bupati untuk mendorong untuk harus berkomunikasi dengan dengan kelompok-kelompok, dengan ini tiga pilar ini harus ada gereja, ada masyarakat adat, ada pemerintah sipil. Tiga-tiganya harus berkomunikasi, dan saya kira orang Papua itu punya kapasitas untuk berkomunikasi dan bernegosiasi. Cuma yang menjadi masalah karena harus ada pihak-pihak yang berwenang yang mendahului ya. Nah dalam hal ini saya kira Bupati Yahukimo itu harus memainkan peran yang penting dengan baik, merangkul semua pihak, merangkul semua kelompok etnis, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung ini kan. Apakah ini tidak jadi masalah lagi Prof kalau misalnya nanti peran bupatinya ini begitu kuatnya sehingga ketika sosok ini tidak ada nanti akan jadi salah satu penyebabnya? Ya Mbak, yang di bupati itu hanya memulai, kan nanti ada kan mereka kemudian membentuk forum komunikasi atau membentuk dialog, itu kan nanti melibatkan para tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh adat. Mungkin tidak hanya tiga ya. Kelompok pemuda itu penting saya kira. Kelompok pemuda, kalau di sana mungkin pemuda atau mahasiswa ya. Bupati harus membuat yang merangkul semua pihak untuk meminimalisir atau untuk meminimalisir konfrontasi yang tidak perlu ya. Baik, jadi menjadi inisiator begitu ya. Di Yahukimo itu juga beberapa tahun yang lalu juga saya kira tidak hanya di Yahukimo ya, hampir di setiap pegunungan tengah itu pasti ada masalah. Misalnya gini, setiap bupati yang menang itu akan kemudian mengganti kepala kampung yang tidak mendukung dirinya. Nah, kemudian konflik terjadi di kampung antara kepala kampung yang lama yang diganti, kemudian ada kepala kampung yang baru yang ditunjuk bupati, kemudian misalnya ada kepala kampung yang diangkat secara kultural oleh masyarakat setempat. Nah, ini contoh-contohnya yang sering muncul itu konflik dalam kepala kampung. Baik. Itu saja bisa buntutnya bisa panjang penyelesaiannya. Kemudian yang paling sering muncul adalah konflik pilkada. Kalau itu wajar Mbak ya, kalau yang pihak yang kalah kemudian menuduh yang menang itu melakukan kecurangan, kemudian akhirnya melakukan kekerasan, membakar kantor KPU, ya itu beberapa hal juga terjadi. Baik, jadi sebenarnya ada banyak sekali faktor-faktor penyebabnya begitu Prof ya, yang bisa memperkeruh suasana yang sebenarnya sudah tegang di sana. Baik, kita akan lanjutkan lagi Prof perbincangan ini, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang akan kembali usai jeda.